ya, diutus ya Roh Kudus itu dari Bapa yang mengutus aku, ya. Jadi itu datang ke dalam dunia Roh Kudus itu ya, penolong yang lain, yang sama, yang sehakikat ya, sederajat dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita sudah lihat sebelum-sebelumnya kan bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah. Ya. Itu yang diutus. Ya. Jadi, nah, Parakletos ini, Roh Kudus ini akan menyertai, ya, dikatakan tadi memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai, ya, supaya Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu akan menyertai selama-lamanya, ya, pada murid-murid, kepada orang percaya. Itu Tuhan Yesus janjikan itu, menyertai kamu selama-lamanya. Itu berarti tidak pernah tidak, ya, selama-lamanya. Ya, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus tidak pernah, ketika kita percaya terima Yesus, Roh Kudus tidak pernah pergi keluar dari kita. Ya. Itu ayat ini mengatakan seperti itu. Ya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah. Kemudian juga ia diam di dalam kamu. Bukan hanya menyertai, dia diam di dalam kita. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai. Ada kata menyertai lagi ya. Dan akan diam di dalam kamu. Selama-lamanya menyertai, selama-lamanya diam di dalam kita. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kenapa nanti kita lihat ya, kenapa dia harus diam di dalam kita. Jelas di situ ya, diam di dalam kamu, di dalam murid-murid, ya, di dalam orang percaya, di dalam kita saat ini. Ya, itu janji Tuhan. Bukan hanya menyertai, bukan hanya di samping, tapi di dalam. Di dalam kita. Jadi di dalam kita ini bait Roh Kudus ya. Nah, makanya itu bait Roh Kudus, luar biasa ya. Begitu mulianya ya, Allah itu lalu memberikan Roh Kudus buat kita, menyertai kita ya, selama-lamanya, tinggal diam di dalam kamu. Pertanyaan berikut, kenapa sih harus diutus atau dikirim Roh Kudus, Parakletos? Tadi saya sudah jelaskan, karena tubuh Yesus Kristus yang belum dimuliakan, masih dari daging, itu tidak dapat berada di dua tempat sekaligus. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan lebih baik aku pergi. Ya, lebih baik aku pergi. Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, jika aku pergi itu lebih berguna bagi kamu, murid-murid. Sebab jika aku tidak pergi, ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, yang pertama itu karena penghibur itu akan diutus. Yang kedua, Yesus tidak bisa berada di dua tempat sekaligus dalam tubuh yang belum dimuliakan. Ya, itu dia. Jadi dengan Roh Kudus atau Parakletos yang adalah Roh dan tinggal di dalam murid-murid, di dalam kita orang percaya, maka pemberitaan Injil, ya, berita tentang kemuliaan karya Kristus akan lebih banyak tersiar. Ya. Kita lihat setelah pencurahan Roh Kudus, semua orang-orang percaya ya, mendapat pencurahan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Salah satunya Petrus ya, ketika dia memberitakan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Ya. Orang percaya akan memberitakan itu. Itu karakter atau pengenalan kita akan Roh Kudus. Baru yang kedua, karya Roh Kudus. Roh Kudus atau Parakletos yang selalu menyertai kita, ya, tinggal di dalam kita. Kita sudah lihat tadi ya, menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus itu selalu menyertai kita, tinggal di dalam kita. Akan menjadi penolong dikala kita butuh pertolongan. Ya, terima kasih. Menjadi penghibur ketika hati kita cemas. Ya. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus. Akan menolong. Ya.
Kita tidak galau, tidak cemas. Roh Kudus itu juga roh kebenaran. Ya, yang menginginkan kita untuk terus berbuat kebenaran. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, ada kerinduan terus untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, tidak suka dengan hal-hal yang tidak benar. Itu Roh Kudus mengingatkan terus. Itu ya, buat kita. Dia tidak memaksa, tapi dia mengingatkan terus. Karena dia roh kebenaran, maka dia terus mengingatkan tentang kebenaran. Tidak suka dia kalau kita melakukan yang tidak benar. Ya. Nggak ada damai sejahtera, gitu ya. Dia ingatkan terus. Ya. Itu. Yang berikut, Roh Kudus akan mengajarkan. Pasal 14 ayat 26. Di sini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, itu terus diingatkan oleh Roh Kudus. Diingatkan. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, itu Roh Kudus terus mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita, mencerahkan, ya, supaya kita mengerti keindahan, ya, isi firman Tuhan. Bukan hanya mengerti. Mungkin kita akan melihat betapa indahnya firman Tuhan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang mencelikan mata rohani kita. Ya. Roh Kudus akan mengajarkan, menerangi, mencerahkan, menyingkapkan firman Tuhan. Isi Alkitab menjadi hidup, ya, dan indah. Kita akan menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mencerahkan kita. Bagi orang dunia tidak bisa itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi dia mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu Yohanes 13 ayat 13 juga dikatakan, bacakanlah. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, itulah perintahnya Tuhan, ya. Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Roh Kudus terus mengingatkan itu kepada kita untuk saling mengasihi. Ya, itu dia akan mengingatkan kita tentang perintah Tuhan Yesus, tentang kasih, ya, tentang yang kita baca dari firman Tuhan. Ya, itu karya Roh Kudus, mengajarkan, kemudian menginsafkan dunia akan dosa. Ya, itu Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Ya, itu dari pasal 16 ayat 8 sampai 9. Ya, itu dikatakan pekerjaan penghibur, itu ya. 8 sampai 9 dikatakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, kalau orang tetap tidak percaya kepada Yesus, tetap dia dalam dosa. Tetap tidak ditebus dosanya, ya. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia tetap berdosa. Itu ya, ini jelas ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau orang tidak percaya pada Yesus, tetap dia ada di dalam dosa. Ya. Itu menginsafkan. Ya. Roh Kudus itu menginsafkan. Tapi ada banyak orang yang sadar, ada banyak orang juga yang keras hati. Ya, tetap tidak percaya kepadaku. Itu dia, ya. Dia menyadarkan, Roh Kudus itu menginsafkan, ya, juga akan kebenaran. Dibilang di situ akan kebenaran. Ya, Roh Kudus akan menginsafkan, akan kebenaran. Karena Yesus datang kepada Bapa, ayat 9, ya. Karena aku pergi kepada Bapa, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yaitu kebenaran Allah. Yesus datang kepada Bapa. Itu kebenaran Allah. Ya, jangan kita bilang
oh nggak benar, tapi itu kebenaran Allah, ya, yang Allah nyatakan buat kita. Jadi itu ya, Roh Kudus mengingatkan, menyinsafkan akan kebenaran, akan penghakiman. Penguasa dunia sudah dihukum. Ya. Jadi penguasa dunia sudah dihukum. Yesus menghukum di kayu salib, ya, mengalahkan maut, ya, di kayu salib. Sudah dihukum. Ketika orang tidak percaya Yesus, itu sudah dalam hukuman. Ya. Roma 8 ayat 1, ya. Roma 8 ayat 1, coba kita lihat. Kalau saya tidak salah, itu Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Enak sekali, ya. Tidak ada penghukuman. Tapi orang tidak di dalam Yesus sudah dihukum. Dalam hukuman. Oke, melalui murid-murid Tuhan Yesus, melalui kita, orang-orang percaya, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau memakai kita untuk memuliakan karyanya kepada dunia ini. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini tidak menonjolkan dirinya. Roh Kudus tidak, ini loh aku, ya. Kita lihat dari pasal 16 ayat 13. Dikatakan di situ, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia tidak suka dengan yang tidak benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak suka menonjolkan diri. Ya, dia tidak suka menganggap dirinya lebih, ya, dari pribadi yang lain. Ya. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya. Jadi segala sesuatu yang didengar dari Bapa, dari Anak, itulah yang akan dikatakannya. Ya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu. Roh Kudus tidak menyombongkan dirinya, sekalipun dalam rupa Allah. Sekalipun dalam kesetaraan, sehakikat dengan Allah. Tapi Roh Kudus memberitakan apa yang didengar dari Bapa, apa yang didengar dari Yesus. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak menyombongkan diri, tidak merasa perlu membanggakan diri. Itu Roh Kudus, ya. Oke. Jadi Roh Kudus tidak menonjolkan diri, ia memuliakan Tuhan Yesus. Nah ini, ia memuliakan Tuhan Yesus. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Kata Yesus, ya. Ini kepada murid-murid. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Segala pekerjaan, segala yang dilakukan, segala yang dibuat, baik mengajarkan, baik menghibur, baik menolong, baik membela orang-orang percaya, Roh Kudus tetap memuliakan Yesus. Ya. Yang tadi pujian pertama itu, ya, yang terutama di dalam hidup ini ialah meninggikan nama Yesus. Nah, ini Roh Kudus sendiri memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu, ya. Jadi saling memuliakan, ya. Yesus juga, Bapa, dipermuliakanlah namamu sebab engkau sudah mempermuliakan aku. Di sini juga Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya. Dia tidak memberitakan yang lain, tapi yang diterima dari Yesus. Ya. Berapa ini? Tadi 7:20, 7:43. Masih, ya. Baru 23 menit. Oke. Jadi, dia memuliakan Yesus. Jadi, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, itu yang diingatkan kepada murid-murid. Itu yang diajar, diingatkan, ya, oleh Roh Kudus kepada murid-murid, kepada kita semua. Jadi ia memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus saja memuliakan Tuhan Yesus. Ya, kita pun harus demikian, memuliakan Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya Parakletos atau Roh Kudus, ya, adalah
Kita sudah dengar tadi bahwa dia pribadi, ya, seorang atau pribadi Allah itu sendiri yang menyertai kita. Biasa, pribadi Allah sendiri, salah. Jadi pribadi dalam Trinitas itu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama, setara, sehakikat, sederajat. Itu menyertai kita, tinggal di dalam kita selama-lamanya. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, itu karya Roh Kudus selama-lamanya di dalam kita. Ya. Karya Roh Kudus, penolong, pembela, penghibur, Roh kebenaran tadi sudah saya katakan, ya. Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus, pasal 16 ayat 14 tadi. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terus dia menginsafkan, dia ingin kita baik, ya. Dia ingin kita jadi baik. Karena apa? Yesus sudah menyediakan rumah kita di sana. Ya, untuk sampai di rumah sana harus baik. Roh Kudus terus mengingatkan, menginsafkan, mengajar, ya, mengingatkan agar kita, ya, bersama Roh Kudus diberi kemampuan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sudah 7.45, berarti baru 25 menit. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan, bagaimana Roh Kudus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Parakletos, penyerta, menyertai. Ya, sudah panjang lebar tadi. Dikatakan bahwa Parakletos artinya pribadi yang menyertai kita. Kalau di situ tulisnya kan seorang yang menyertai. Ya, kalau kita di pengadilan katanya itu pembela, pengacara. Ya, pengacara yang membela kita. Nah, itulah Parakletos. Ya, itu Yesus katakan seperti itu, dipakai istilah Parakletos karena orang itu atau pribadi itu yang juga akan membela kita, yang juga akan menolong kita, yang juga akan menghibur kita. Itu, ya. Itu Roh Kudus dan juga karyanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh mengerti, memahami, dan mari kita bersama sharing. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau memang sudah cukup untuk materinya, nanti Bapak lengkapi lagi dengan sharing pertanyaan dengan para peserta jemaah Diaspora Cawang. Baik. Untuk itu, kepada moderator yang sesungguhnya, Pak Monas, saya serahkan kembali. Silakan Pak Monas. Ada Pak Monas? Baik. Nah, sambil menunggu Pak Monas, silakan. Ada itu Pak Monas? Iya, sorry. Iya. Oh. Lagi nggak enak perutnya nih. Iya. Masalah. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk pemaparannya tentang Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Iya. Iya. Kita mungkin sudah menyimak, ya, dengan baik yang disampaikan oleh hambanya tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Oke, tidak panjang kalam, silakan saya berikan waktu untuk kita semuanya, ya, untuk tanya jawab. Mungkin ada yang sudah mengerti, puji Tuhan, ada yang belum. Silakan ajukan pertanyaannya, nanti akan kita bahas bersama-sama, khususnya nanti narasumber akan menjawabnya. Ya, kita semuanya di tempat ini belajar, ya, supaya jangan ada yang mengajari, artinya jadi dosen. Kita semuanya belajar bersama-sama. Oke, saya persilakan waktu untuk Bapak Ibu tentang Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu.
Saya mau nanya, Pak. Ya, Bu Abi. Ya kan tadi firman Tuhan berkata, Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita. Terus Roh Kudus itu menginsapkan dunia akan dosa. Terus tidak ada penghukuman orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang percaya, orang Kristen, hidupnya sampai meninggal gitu, masih berbuat jahat, tidak bertobat, apakah itu Roh Kudusnya tidak ada atau masih tinggal di dalam dia, atau bagaimana gitu. Menurut firman Tuhan yang tadi dipaparkan, ya. Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Ya, makasih Bu Mesa. Udah itu aja, Bu. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Ya, jadi orang Kristen yang sampai titik akhir hidupnya di dunia, mati, masih berbuat jahat. Apakah Roh Kudus masih ada ya? Begitu ya pertanyaannya, Bu ya? Iya, Roh Kudusnya masih ada atau Roh Kudusnya apakah meninggalkan orang itu atau gimana? seperti Saul ya, Roh Kudus itu meninggalkan Saul. Ya, itu. Ada lagi Bapak Ibu ataupun mau dijawab langsung dulu lah sama Bambang sambil kita menantikan pertanyaan. Ya, makasih Bu Mesak. Iya, itu dia ya. Jadi kalau orang Kristen tetap berlakukan yang tidak baik, apakah Roh Kudus meninggalkan dia? Iya, kita selalu sering merasakan teguran itu ya dari Tuhan. Mengingatkan, menyadarkan, tetap diingatkan, disadarkan, diberitahu ya, apalagi ya diingatkan, tapi orang itu lebih memilih ya kedagingannya. Dia lebih memilih kedagingannya ya. Itu kan makanya ada dibilang di Roma itu hidup menurut roh ya. Jadi kalau dia mengutamakan kedagingannya ya kalah rohnya itu. Nah, meninggalkan dia, Roh Kudus tidak meninggalkan dia. Ya, ketika dia percaya terima Yesus ya. Orang itu ada Roh Kudus di dalamnya. Terus membisikin dia, terus memberitahu dia. Ya, terus diberitahu. Tapi dia tetap mengeraskan hati. Nah, itu. Ya, ketika dia tetap mengeraskan hati, maka ya yang terjadi sepertinya Roh Kudus meninggalkan dia. Bukan. Roh Kudus tidak meninggalkan. Itu tadi sudah dikatakan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Terus mengingatkan kita. Tapi apakah kita mau mendengar? Ataukah kita menginginkan kedagingan kita yang lebih menonjol? Itu dia. Kalau tetap orang diingati. Jadi, ya, Bu. Kalau percaya sungguh-sungguh kan berarti dia nggak jahat dong. Kenapa jahat? Maksudnya sampai mati ya jahat terus gitu. Kan kalau sungguh-sungguh kan berarti nggak jahat. Ya, dia percaya sungguh-sungguh dia nggak jahat. Iya, itu dia, Bu. Jadi manusia itu kan ada masih terdiri dari daging, ya, daging, ya. Itu dagingnya juga masih mempengaruhi dia, masih mempengaruhi dia. Itu. Jadi dia sudah percaya Yesus. Itu dia. Makanya jadi manusia itu ciptaan yang luar biasa ya, bukan robot. Jadi kalau dia masih bisa berpikir, masih bisa memilih, nah itulah manusia. Ya, jadi kenapa dia memilih berbuat jahat? Sudah diingatkan oleh Roh Kudus, sudah diingatkan sungguh-sungguh berkali-kali, ya, disentil, apa lagi ya, dipukul, tapi tetap keras kepala. Nah, itulah bangsa Israel juga ya. Kata Yesus, keras kepala, degil, tegar tengkuk. Udah dikasih tahu berkali-kali. Nah itu, jadi tetap itu Bu, tarik menarik itu tetap ada. Ya. Kepada siapa dia menyerahkan
kepada daging atau kepada Roh Kudus. Jadi di dalam kita tetap itu tarik-menarik, ya. Nah, ketika orang sudah memilih sesuatu seperti Paulus, ya, dia sudah mempunyai satu prinsip bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sudah mendapat satu pencerahan yang luar biasa. Sehingga dia memilih, saya memuliakan Yesus. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, lalu di dalam diri dia ada tarik-menarik. Ada, Bu, tetap tarik-menarik itu. Ya. Tapi dia lebih mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Itu dia mengutamakan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus jelas tadi dikatakan tidak pernah meninggalkan. Ya, Bu, ya. Jadi kembali mungkin pertanyaannya, benar nggak sih dia sungguh-sungguh percaya Yesus? Nah, itu dia. Itu yang dapat saya jawab untuk Bu Mesak. Baik, Silakan, Pak. Bu. Terima kasih. Saya boleh menanggapi, Pak, pertanyaan? Boleh, Bu, silakan. Pak Monas itu Pak Monas. Oh ya, sorry. Pak Monas. Pak Monas. Enak kali perutnya ya. Udah. Unmute dulu Pak Monas. Iya, Pak. Pak Monas, di unmute dulu Pak Monas. Oh iya. Sorry. Oh iya. Oke. Iya, Bu Mesak. Sudah clear ya atau masih bingung? Kalau sudah clear nggak apa-apa, kita lanjutkan kembali. Ya, Sudah kalau- clear Bu Mesak ya? Ya, kalau menurut firman Tuhan ya begitu gitu. Oke, ya. Ya. Ya, makasih. Oke, Bu Yuli silakan. Tadi kan dasar dari pertanyaan Bu Mesak adalah ayat yang mengatakan bahwa siapa di dalam Kristus, dalam Yesus, dia tidak dihukum, tidak dalam hukuman lagi gitu ya. Saya melihatnya begini, jujur aja bahasa Indonesia kita, Alkitab bahasa Indonesia kita, kadang-kadang terlalu sempit atau terlalu kurang untuk menerangkan sebuah ayat sehingga kita bisa mengerti sebenarnya. Jangan-jangan yang diucapkan itu, ya itulah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, kita harus kembali ke bahasa Ibrani gitu ya. Itu yang saya senang, dari Pak Bambang Nursena ya. Dia kadang-kadang ada ayat yang dalam bahasa Indonesia itu sepertinya sederhana, tapi setelah digali itu dalam sekali. Jadi sebenarnya kita perlu juga sebagai ini untuk menggali lagi. Memang barang siapa tidak percaya Yesus, intinya tidak dalam penghukuman lagi. Lalu kalau dia berdosa nggak dihukum, kan sepertinya itu yang juga kadang-kadang orang-orang di luar Kristen mengatakan, enak kali ya orang Kristen ya, udah sekali selamat tetap selamat. Yang penting percaya Yesus, mau lakukan apa aja gitu. Jadi sebenarnya harus kita lebih lagi menggali bahasa asli daripada firman Tuhan ini. Bukan kita menyalahkan lie ataupun yang lain, tapi memang itulah yang Tuhan izinkan untuk kita sampai saat ini belum ada lagi Alkitab yang baru yang lebih detail lagi gitu ya, yang diakui oleh Gereja Indonesia gitu. Jadi maksud saya itu mari kita lebih dalam lagi untuk belajar apakah sesungguhnya ada makna yang lain dari kalimat itu. Itu aja. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ya makasih Bu Yuli ya. Ya, itu sedikit informasi tambahan supaya menggali lebih dalam dari bahasa aslinya ya, dari bahasan kita dari tentang Roh Kudus ya. Itu Pak Bambang tadi membahasnya banyak dari Injil Yohanes ya. Bahasa Yunani. Oke, yang lain saya beri kesempatan ingin bertanya. Monggo. Silakan, ayo. Bapak Ibu. Oke, Pak Judiarto. Judiarto ya. Oke, silakan Pak. Oke Pak. Salam semuanya. Shalom. Salam.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Berikan materi hari ini tentang pribadi Roh Kudus. Seperti biasa Pak, saya memberikan pertanyaan Pak. Ya Pak. Yang pertama, tanya apakah Roh Kudus itu sebelum Yesus datang sudah ada, dan apakah perbedaannya gitu? Kan setelah Yesus naik baru Roh Kudus turun, sebelum Yesus juga datang ke dunia, apakah Roh Kudus itu sudah ada? Dan bagaimana, seperti apa gitu? Itu pertanyaan pertama Pak. Kedua mau saya tanya Pak begini Pak. Apakah cara kerja Roh Kudus itu dalam diri manusia itu seperti apa Pak? Atau pencurahan Roh Kudus itu kepada manusia itu sekali dia tercurah sudah ada selamanya, atau bagaimana? Atau kalau masih ada tiba-tiba dia menghilang atau datang lagi, atau apa yang terjadi, kenapa kadang-kadang kita masih mampu melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah karena Roh Kudus itu tidak ada, atau karena dia lemah, atau gimana? Atau sebenarnya apa yang menentukan kita mampu melakukan kebenaran atau kebaikan di hadapan Tuhan gitu Pak? Apa itu diri kita sendiri, ataukah dengan Roh Kudus sendiri yang meminta roh kita sendiri, roh manusia? Itu pertanyaan kedua Pak. Ya. Silakan, Nah, kira itu dulu Pak, nanti saya keluar yang ketiga. Mas. Oke, terima kasih Pak Judiarto. Untuk pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, apakah Roh Kudus itu sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia, berinkarnasi, apakah dia sudah ada atau belum? Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana dengan masalah pekerjaan Roh Kudus nih ya. Cara kerja Roh Kudus waktu dia dicurahkan ataupun masuk ke dalam hidup orang percaya, dia hanya sekali atau berulang kali. Kalau sekali katanya, apakah dia bisa meninggalkan, ataupun kenapa dia bisa orang berbuat dosa? Apakah Roh Kudus itu bagaimana tadi? Apakah Roh Kudus itu masih bisa meninggalkan atau bagaimana tadi ya? Pertanyaannya saya lupa. Jadi itu aja dua pertanyaan ya, tentang pencurahan yang Roh Kudus tinggal lamanya ataukah dia pergi atau bagaimana? Iya, silakan Pak Bambang. Iya, makasih Bang Monas. Soal Roh Kudus itu, ya saya tadi nggak kupas dari Perjanjian Lama ya. Dari Perjanjian Lama juga ada itu di Kejadian pasal 1 ayat 2 itu, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di situ ada di sini bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ya, ini yang bisa kita dapatkan dari data yang ada ya. Tapi dari keyakinan iman kita, ya pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dari kekekalan sudah ada. Ya, tapi kalau ditanya, apakah sebelum Yesus datang ke dunia atau sebelum Yesus naik ke dunia, Roh Allah sudah ada? Ini dia Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah, ya, Weruah Elohim, dan Roh Allah ya, melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sudah ada. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus sudah ada ya. Itu yang data yang ada di Alkitab kita. Jadi dari pertama sudah ada. Apalagi kalau kita yakin dalam kekekalan, ya dia sudah ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada itu dalam kekekalan. Ya. Jadi lalu setelah Yesus naik, apakah Roh Kudus itu? Oh enggak, itu yang pertama ya. Lalu apakah cara kerja Roh Kudus dalam diri manusia? Bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam diri manusia?
Apakah dia bisa tetap atau menghilang lagi atau datang lagi? Ya, ya dari bacaan kita tadi jelas Yesus katakan dia akan menyertai. Ya, itu ayatnya 14 ayat 16 tadi ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu selama-lamanya loh. Ayat 17 lagi. Akan diam di dalam kamu. Ya, tadi pertanyaannya Pak Judiarto, kenapa orang sudah di dalam Roh Kudus seperti Ibu Mesak tadi ya, kok masih bisa berbuat yang tidak baik? Ya. Ya, itu dia, kembali dia lebih mengutamakan dagingnya, Pak. Ya. Dia lebih mengutamakan dagingnya dan dia belum menemukan kesungguhan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam dia. Ya. Kalau ada Roh Kudus di dalam dia, kita tahu itu buah-buah roh ya. Kalau kita pernah lihat itu Efesus pasal 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, pengendalian diri, penguasaan diri, dan seterusnya. Ya, itu buah roh. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, itu buahnya pasti itu. Ya. Kalau kita mau ikut roh, itu akan itu seperti itu buahnya. Kasih, sukacita, bukan menonjol. Bahkan Roh Kudus sendiri tidak menonjolkan dirinya. Ya. Tadi saya katakan bahwa dia melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Nah, manusia ini yang masih terdiri dari daging, nah itu masih suka mengutamakan dagingnya. Ya, jadi bukan Roh Kudus pergi, datang lagi, pergi, tidak. Dia selalu ada, cuma kita peka nggak dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu dia. Peka nggak? Ketika kita nggak peka, kita malah mengikuti keinginan hati kita, daging kita. Ya, Roh Kudus nggak memaksa. Tapi kalau kita melakukan yang baik, yang benar, tidak jahat, pasti ada upahnya. Ya, ada sukacita, damai sejahtera. Ketika kita melakukan kasih, melakukan menolong orang lain, memberitakan yang baik, yang benar, melakukan yang benar, pasti upahnya sukacita, damai sejahtera. Lakukan kebenaran. Tapi ketika kita melakukan yang salah, pasti tidak ada damai dalam hati kita. Takut ketahuan, takut apalagi ya, pokoknya ketakutan terus itu. Kalau kita lakukan yang salah. Itu dia ya. Jadi dia nggak tinggalkan. Kalau menurut ayat ini dia tidak tinggalkan. Kita yang meninggalkan Tuhan Yesus, kita yang tidak mau dengar suara Roh Kudus yang sudah menolong, mengajar, menginsafkan. Tapi kita tetap keras. Saya lebih pintar. Saya lebih pintar dari Roh Kudus. Roh Kudus nanti di belakang saja. Saya yang lebih pintar. Kan gitu Kak kira-kira Pak. Oke, itu yang saya bisa jawabkan ke Pak Judiarto. Jadi Roh Kudus tidak menghilang, tidak pergi. Ya, berdasarkan ayat tadi dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Pak Judiarto, apakah menjawab pertanyaan Pak Judiarto itu yang dijawab oleh Pak Bambang? Terjawab tidak? Iya Pak, tapi masih kurang. Coba saya perjelas lagi pertanyaannya Pak ya. Ya. Ya, kira-kira seperti ini Pak ini. Orang bisa melakukan kebaikan, kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan itu karena dia sendiri atau karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jika dikatakan karena Roh Kudus yang ada yang dalam dirinya, tentu kalau ditanya kepada pribadi manusianya yang dia bisa melakukan yang tidak benar, tentu orang itu akan berdalih. Kalau saya tidak bisa berbuat, umpamanya dalam satu kasus gitu, dia berbuat kejahatan. Dia berdalih. Kalau dia tidak melakukan kebaikan umpamanya pada saat itu, tentu dia bilang Roh Kudus yang nggak ada pada dia gitu. Kira-kira seperti apa itu? Nah, itu yang kita bingungkan. Apa yang menentukan si manusia itu bisa melakukan kebaikan dan kebenaran? Apa karena Roh Kudus itu sendiri atau karena dirinya sendiri?
rohnya sendiri gitu. Ya. Pak, yang mau perlu saya jelaskan. Terus yang kedua juga, apa yang membuat orang manusia itu bisa bertobat, karena Roh Kudus atau karena diri sendiri? Hampir sama sih Pak ya. Ya. Kayak itu Pak. Oke, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, jadi apa yang bisa orang itu dia bisa berbuat baik ya atau jahat ya? Apakah karena pekerjaan Roh Kudus atau apakah pekerjaan orang itu? Pertanyaannya yang pertama tadi. Apakah orang yang bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus atau bukan? Ya, silakan Pak Bambang. Ya, makasih Pak Judiarto, Pak Monas. Ya, pertanyaannya, kalau orang bisa berbuat baik dan jahat itu apa karena Roh Kudus? Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu pasti dari Allah, dari atas. Ya, itu segala sesuatu yang baik pasti dari Allah. Karena Allah itu baik. Ya. Jadi kalau bisa berbuat baik, ya Allah yang memampukan, Roh Kudus yang memampukan untuk kita bisa berbuat baik. Ya, itu ayatnya seperti itu. Jadi kalau dia berbuat jahat, ya dia tidak mengetahui tentang kebenaran itu. Ya, dia lebih menonjolkan perbuatan jahatnya, dia lebih cenderung kepada yang negatifnya, gitu ya. Itulah pilihannya manusia di situ. Ya. Roh Kudus tetap mengingatkan, Pak. Tetap dia mengingatkan. Ini nggak benar. Ya, ini salah. Ya, lewatin lampu merah itu, nerobos lampu merah itu salah. Tapi kita lihat kan nggak ada polisi, apalagi sekarang TLE ya, TLE. Jadi lewat lampu merah kan salah jelas. Kita tahu itu salah, tapi kenapa kita lakukan? Nah, itu contoh ya yang paling gampang lah ya, lawan arus ya. Kan nggak boleh itu lawan arus. Kita tahu itu benaran. Kita tahu kebenaran itu, tapi kita lakukan. Lalu apa kita bilang, oh itu karena Roh Kudus yang melawan arus. Kita dibimbing Roh Kudus, tidak. Kita dibimbing Roh Kudus melawan lampu merah. Tidak, itu keinginan kita. Daging kita itu ingin cepat ya, sampai di tempat di rumah, tapi kita lakukan yang tidak baik, yang salah. Itu contoh yang ringan saja. Ya, mungkin ada lagi yang lebih berat. Ya, sudah tahu itu tidak baik, Tuhan tidak suka, tapi kita lakukan. Jangan bilang Roh Kudus. Segala sesuatu yang baik, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, itu ya, kebenaran, apalagi itu ada 3 itu, terang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan itu ya. Jadi terang Kristus itu berbuahkan kebaikan, kebenaran. Jadi tidak mungkin Yesus berbuah kejahatan, Roh Kudus berbuah kejahatan. Tidak. Itu pasti, kalau jahat itu, negatif itu pasti dari keinginan daging manusia itu. Sudah bisa dipastikan itu, Pak. Itu yang pertama, ya. Apa karena Roh Kudus atau karena kemauan sendiri? Bukan. Kalau jahat pasti bukan dari Roh Kudus. Itu. Lalu apa yang membuat manusia bertobat? Apa yang membuat manusia bertobat? Ya. Itu. Ya, kemurahan Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Ya. Kemurahan Tuhan itu berlaku untuk semua, kebaikan Tuhan untuk semua orang. Kita lihat kan, ya, Pak Yusuf Roni, Pak Saifuddin Ibrahim, dan yang lain. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Tuhan melawat dia, dan dia membuka hati, mengerti, memahami, ya, kasih Tuhan, lalu dia buka hati, itu aja sih, buka hati, terima Yesus. Nah, karena banyak orang yang tetap tegar tengkuk, keras hati, tidak mau mengerti. Ya, pokoknya kita kemarin kan itu yang apa, bantuan di Cianjur dirobekin itu dari gereja, itu hatinya sudah tertutup itu, nggak mau melihat yang seperti itu. Bagaimana bisa dia bertobat? Ya, jadi itu kalau saya lihat Allah mengasihi semua orang, Allah mengasihi. Kalau bisa tidak ada yang binasa, tapi semua orang bertobat.
Lalu kita bilang, kalau gitu Allah robah dong semua manusia. Enggak, Allah berikan kesempatan kepada setiap manusia. Ya. Dia menjelaskan, dia mengajar, dia memberi pengarahan-pengarahan, bahkan melalui sakit penyakit supaya orang bertobat. Ya. Tapi kalau orang itu tetap mengeraskan hati dan tidak mau buka hati, jangan salahkan Tuhan lagi. Orang itu sendiri yang tetap mengeraskan hati. Ya. Jadi orang bertobat, Tuhan mengasihi semua orang. Pasti itu. Ya, tapi tetap harus orang itu membuka hati. Bukan usaha manusia, dia sudah keselamatan itu dari Tuhan. Pertobatan itu ya dia mau berbalik. Dia berbalik dari tidak mengikuti Yesus, setelah dia sadar dia berbalik untuk ikut Yesus. Karena ada kesadaran di dalam dirinya. Itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin yang lain bisa sharing. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Iya. Pak Judiarto, apakah menjawab? Puas, cukup, atau bagaimana? Iya, Pak. Ya, Pak. Itu berarti orang bisa percaya Yesus atau terima Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak Bambang. Iya. Nah, karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagaimana dengan orang yang enggak? Apakah kan enggak semua orang bisa kita lihat, ada yang tiba-tiba memang percaya Yesus, kemudian bertobat terima Yesus gitu. Terus apakah yang lain, kenapa mereka tidak percaya Yesus karena tidak bekerja Roh Kudus pada mereka atau gimana, Pak? Atau Roh Kudus juga tidak bekerja mereka sendiri yang menolak? Kira-kira begitu, Pak. Seperti apa itu, Pak, bagi mereka yang tidak mau percaya? Bukankah Roh Kudus juga bekerja bagi mereka? Amin. Untuk mereka supaya kepada Yesus? Dan apa penyebabnya atau bagaimana kenapa mereka tidak tetap terima atau tidak percaya kepada Juru Selamat? Iya. Itu, Pak, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak Judiarto. Ada pemahaman tentang bahwa predestinasi, Pak ya, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus, kalau Tuhan mau menyelamatkan, itu hak Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, kalau memang kita masuk di dalam predestinasi Tuhan itu hak Tuhan, hak mutlak Tuhan untuk menyelamatkan orang. Ya, ada hak prioritas Tuhan itu ya, kita nggak campur di situ. Tapi yang kita lihat di dalam pembacaan Alkitab, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah sudah mengirim Yesus ke dalam dunia ya, untuk menyelamatkan manusia berdosa, mengangkut semua dosa dunia. Bagi yang percaya itu ya Pak ya, bagi yang percaya. Apalagi usaha apalagi yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Terus dia bangun relasi, dia bangun supaya manusia mengerti lewat proses, lewat problem kehidupan sehari-hari. Terus Tuhan bangun supaya orang mengerti. Ya. Nah, ketika dia mengerti, dia sadar, lalu dia dengan kesadaran penuh dia buka hati, itulah yang kita bilang percaya terima Yesus. Tapi ada orang yang sudah berkali-kali diproses, disadarkan oleh Tuhan, dibuat untuk mengerti, tapi dia tetap tidak mau mengerti. Dia tetap keras hati, dan itulah siapa tahu itu juga dia dikuasai oleh roh jahat sehingga dia tidak bisa percaya terima Yesus. Karena ada roh jahat, kuasa gelap yang mengurung dia. Makanya dia harus dilepaskan dahulu dari kuasa-kuasa jahat itu. Sehingga ketika dia terlepas dari kuasa jahat, dia bisa mengerti, memahami kasih karunia Tuhan, dia buka hati. Nah, kalau dia selama dikuasai roh jahat, ya harus diusir dulu itu roh jahatnya. Nah, gitu Pak. Jadi bukan Tuhan mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kita. Apalagi yang tidak dilakukan oleh Tuhan supaya kita selamat. Dia datang ke dalam dunia, dalam Yesus. Dia kirim lagi Parakletosnya untuk kita mengerti, memahami, menyadari. Kurang apa?
Tapi memang dasar orang itu keras kepala, tidak mau bertobat, ya saya nggak tahu lah ya, tapi mungkin di akhir hidupnya atau tahun depan, siapa tahu dia bertobat, siapa tahu dia sadar. Kita nggak tahu, waktu itu kita nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Yang harus kita lakukan, tetap beritakan Injil, tetap memuliakan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus tujuannya memuliakan Tuhan Yesus. Itu Pak Judiarto. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Pak Judiarto tambahkan ya, bahwa orang bertobat percaya Yesus itu sebetulnya adalah karena pekerjaan Roh Kudus ya. Kalau kita baca di Alkitab kan di Roma 3 ayat 11 tuh ya. Ilahi memberi judul semua manusia adalah orang berdosa. Jadi manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada pun seorang yang benar. Seorang pun tidak. Ayat 11 ya, Roma 3 ayat 11 katakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi natur manusia itu udah berdosa, udah nggak ada yang mau mencari Allah gitu. Ya. Iblislah menjadi bapakmu kata Yohanes kan. Jadi karena iblis bapaknya pikiran perbuatannya selalu jahat gitu ya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua berdosa. Dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman now ini, zaman sekarang, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, orang berdosa tuh pikiran hatinya gelap. Tidak akan bisa mengerti akan cahaya Injil kebenaran. Bagaimana bisa mengerti? Ya, bisa mengerti Injil, bisa mengerti Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tentu itu karena pekerjaan Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu kan dikaruniakan, dikirim oleh Allah ya. Pekerjaan Roh Kudus kan untuk menginsafkan manusia dari dosa. Sehingga dengan pekerjaan Roh Kudus manusia bisa bertobat, bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka kita tidak mungkin kita bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tadi Roma 3 ayat 11 itu tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna. Ya. Jadi dalam potret Tuhan pada manusia, pikiran manusia udah jahat. Ya. Hatinya, perasaan udah jahat, perbuatannya jahat ya. Makanya kalau kita lihat anak kecil, siapa yang mengajari anak kecil sudah mukul orang dan suka memberontak? Nggak ada yang mengajarkan ya. Tapi karena nature manusia berdosa, ya dosa keturunan ya semuanya mengarah pada perbuatan jahat. Jadi itulah Roh Kudus, kita bersyukur karena Roh Kudus pekerjaannya lah yang membuat kita insaf akan kita sebagai orang berdosa dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Pak Judiarto. Sudah terjawab belum? Semakin bingung. Baik Pak, udah dulu Pak. Ada. Masih Pak Judiarto. Ya, coba yang lain dulu nanti. Ya, silakan Bapak Ibu. Ajukan pertanyaannya. Ada Pak Jackson Rasen itu Pak Monas. Oh, Pak Jackson. Raise hand, kok nggak ada di sini raise hand? Ada. Ada kelihatan ya? Ya, Raise hand ya? Ada. Oke, Pak Jackson, silakan. Ya, salam sehat Bang Lian sama Kak Yuli. Haleluya. Salam sehat. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau tidak tadi membahas mengenai siapa Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus, ini yang saya menjadi pertanyaan saya di Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 1 Korintus, seterusnya. 1 Korintus atau 2 Korintus? 1 Korintus 12 ayat
8 sampai ayat 11, di mana di situ ada karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Di mana di situ dikatakan ada karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat, karunia untuk membedakan roh, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini masih ada sampai sekarang? Pertama. Kedua, apa tujuan daripada karunia-karunia ini? Ketiga, kalau masih ada, bagaimana kita mendapatkan itu? Karena di ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Berarti ada hal-hal yang khusus gitu. Jadi ada 3 pertanyaan saya, apakah ini masih ada sekarang? Pertama. Kedua, apa tujuan daripada karunia ini? Ketiga, bagaimana kita mendapatkan, kalau memang itu ada, bagaimana kita mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus ini? Itu sih menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jackson untuk pertanyaannya. 3 pertanyaan ya tentang karunia-karunia roh yang ditanyakan ya. Saya ulangi lagi, tanya Pak Jackson, apakah karunia Roh Kudus masih ada sampai sekarang ini? Yang kedua, apa tujuannya Tuhan memberikan karunia itu kepada gerejanya? Lalu bagaimana cara mendapatkannya, karunia-karunia itu? Silakan Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Oh, saya belum buka mic-nya, sorry. Iya, saya sudah buka mic. Pertanyaannya, apakah karunia ini masih ada sampai sekarang? Ya, belum ditiadakan sih, kalau saya lihat belum ditiadakan sampai sekarang. Karunia-karunia ini masih namanya karunia pemberian Roh Kudus. Ya, orang harus di dalam Roh Kudus baru dapat karunia-karunia. Tapi kalau menurut saya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita tidak mendapatkan karunia ini, bukan berarti karunia itu tidak ada. Ya, mungkin kita yang tidak dapat karunia itu, tapi karunia itu tetap masih ada. Lalu apa tujuan karunia-karunia ini? Ya, tujuannya ayat berapa itu ya? Supaya saling menguatkan, ya, jemaat Tuhan saling dikuatkan. 1 Korintus 14 ayat 26 Pak Bambang. 1 Korintus 14 ayat 26 ya. Iya, makasih Pak John. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila kamu berkumpul adalah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Membangun siapa? Membangun jemaat. Jadi karunia-karunia itu digunakan untuk membangun jemaat supaya bertumbuh iman, supaya lebih dekat kepada Tuhan, supaya lebih mengerti. Itu ya tujuan karunia-karunia itu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk merasa hebat, tapi untuk membangun. Membangun siapa? Membangun jemaat. Itu ya. Bahasa roh, itu juga. Tetap untuk membangun jemaat. Itu yang kedua, tujuan karunia. Bagaimana kita mendapatkannya? Ya, bagaimana kita mendapatkan karunia-karunia ini? Ya, harus dekat dengan tadi ya, saya belum dapat ayatnya ya, tapi bagaimana? Ya, dekat dengan Tuhan. Ya. Ya, itulah. Bagaimana mendapatkannya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak. Ya, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Sebenarnya itulah ya. Jadi karunia-karunia itu yang paling besar itu kan kita lihat di sini di pasal 13 itu ya, di Korintus. Korintus 12 ayat 31 dan lalu masuk ke ayat 13. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Apa itu? Karunia kasih. Itu yang paling utama. Kasih. Dan itu yang juga Yesus katakan, kasihilah sesama manusia. Buat apa karunia-karunia itu kan si Paulus juga bilang, aku bisa, oh di mana itu ya?
Kalau aku tidak punya kasih, percuma. Aku punya karunia-karunia. Sekalipun, ayat 2 ya, pasal 13 ayat 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Ya, jadi karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Nah, karunia-karunia itu masih ada yang lebih utama, kasih. Itu yang lebih utama. Terima kasih Pak Jackson. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pak Jackson, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apakah karunia-karunia itu ada di jemaat diaspora Cawang? Ya, gimana tuh Pak Bambang? Pak karunia itu ada di GKRI Ya ini maksud Cawang. saya kan. Ya. Kita Ya, bukan dijawab. hanya teoritis, mungkin kan aplikatif juga kan untuk, menurut saya sih ininya. Itu sih Pak, maaf. Ya nggak apa-apa Jack, nggak apa-apa. Kita kan sharing, nggak apa-apa, boleh bertanya. Apakah semua karunia itu ada pada satu orang? Bersyukurlah kalau dia ada pada satu orang. Tapi karunia ini kan pertanyaannya Pak Jackson, apakah itu ada di JDC? Ya, di sini kan sebab kepada yang ayat 8 ya, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, berkata-kata dengan hikmat. Kan ini ya bijaksana, hikmat. Kira-kira menurut Pak Jackson ada nggak orang yang berkata-kata dengan hikmat di JDC? Berkata-kata dengan pengetahuan. Kira-kira menurut Pak Jackson ada nggak karunia ini? Ya, bukan saya tanya balik, tapi ya saya lihat ada orang yang roh berikan hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan, pengetahuan. Nah, oke lah kalau menyembuhkan mungkin, tapi kan salah satunya ada itu karunia itu. Ya, menyembuhkan, ya beriman. Kita lihat ya bukan karunia tapi iman itu menyembuhkan. Kita lihat luar biasa yang dialami Pak Marpaum ya, itu kesembuhan. Mengadakan mujizat, memberi karunia untuk bernubuat, pada yang lain untuk mengadakan bermacam-macam roh. Ya, itulah ya, tapi salah satunya pasti ada itu. Itu dikerjakan oleh yang satu yang sama. Ya, Pak Jackson, jadi mungkin kalau semuanya menyembuhkan itu saya juga tidak tahu itu ya. Tapi kan ada yang tadi dengan hikmat, berkata-kata dengan hikmat. Ya. Itu kan salah satu karunia, dan saya percaya ya ada banyak orang-orang berhikmat di gereja kita. Satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, Pak Jackson, makasih. Pak Jackson, bagaimana? Sudah terjawab? Cukup itu dulu, Pak. Ya, makasih Pak Jackson. Sharing aja kita. Iya ya. Ya, jadi karunia-karunia itu Tuhan berikan tujuannya untuk membangun tubuh Kristus, ya, membangun. Dan Tuhan memberikan karunia itu hak prerogatif Tuhan gitu. Jadi yang penting kita minta ya. Jadi kita minta kepada Tuhan, kalau Tuhan beri ya puji Tuhan. Kalau Amin. Tuhan tidak beri ya hak prerogatif Tuhan, kan karunia pemberian Tuhan ya. Jangan pikir gini loh, jangan pikir kita minta semuanya karunia menyembuhkan, karunia hikmat, karunia ini. Tuhan memberikan, enggak. Tuhan punya hak prerogatif, Tuhan yang menentukan itu. Tuhan tahu dengan dalam kedaulatannya siapa yang dia beri karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Ya, seperti itu. Oke, Pak Jackson, kalau tidak ada lagi, silakan yang lain. Mungkin bertanya. bisa satu lagi, Pak. Boleh. Ya, karena dikatakan di situ kan membangun jemaat di sini berarti membangun gerejanya. Ya, Pak ya. Karena di situ kan berarti menunjukkan ada spesialisasi di jemaat itu yang berguna untuk membangun gerejanya.
spesialisasi maksudnya karunia-karunia ini ditujukan untuk membangun. Salahkah kalau gereja meminta karunia-karunia itu dinyatakan di jemaat? Karena dikatakan di situ kan hal yang khusus. Kalau soal iman tadi mungkin itu kan udah umum. Kalau soal apalagi kasih itu kan umum yang walaupun dibilang utama. Tetapi ada hal-hal yang dikatakan bernubuat, menyembuhkan, itu sesuatu yang sangat penting untuk membangun jemaat. Jadi kalau yang menjadi pertanyaan saya, apakah perlu gereja berdoa secara khusus supaya karunia-karunia ini dilengkapi di seluruh jemaat GKRI Diaspora Cawang? Itu mungkin Pak. Itu mungkin hanya pertanyaan aja Pak ya. Karena itu sifatnya untuk membangun, bukan bukan sombong-sombongan gitu ya, untuk bukan mau tinggi hati, bukan. Karena saya yakin karunia itu kita dapat berarti ada sebuah kerendahan hati. Jadi itu sih, apakah itu perlu didoakan atau cukup kita hanya ya udahlah biar aja lah mengalir gitu ya, biar karunia-karunia itu kalau memang ada hak prerogatif Tuhan, ya biarkan Tuhan yang menyatakan itu kepada jemaat, atau gereja secara khusus berdoa untuk seluruh jemaatnya untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Itu saja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jackson. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Bisa dikatakan untuk membangun jemaat, ya itu perlu karunia-karunia itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Monas, itu hak prerogatif Tuhan. Kalau Tuhan mau beri, ya bisalah Tuhan beri. Kalau kita minta, bisa juga kita minta. Tapi apakah Tuhan beri? Itu hak Tuhan lagi, kembali kan prerogatif Tuhan. Ya, kalau buat saya ya Tuhan sudah kasih kemampuan untuk berpikir, jaga kesehatan. Itu kalau untuk kesembuhan itu ya, jaga dengan baik, jangan ya. Oke, tapi kembali kepada karunia tadi ya. Itu ya tadi bahwa Tuhan punya hak prerogatif untuk itu. Kita minta, kalau Tuhan belum kasih, ya itu jadi jawabannya itu baik. Ini karunia-karunia ini baik untuk menyembuhkan, bernubuat, dan yang lain, bahasa roh, ya itu nggak ada salahnya. Mungkin kita nggak punya karunia itu, kesembuhan, bahasa roh, nubuat. Lalu kita bilang sudah tidak ada. Di sini sih bilang masih tetap ada, tidak dibilang tidak ada. Jadi itu ya Pak Jackson, kembali hak prerogatif Tuhan ya. Kita bisa minta, tapi kan jawabannya tunggu, tidak, nanti. Tunggu dengan nanti sama ya. Iya, tunggu, nanti. Nah, itulah ya. Kira-kira gitu jawabannya. Boleh ditambahkan Pak Bambang? Ya. Pemahaman tentang karunia ini perlu dipahami dengan baik ya. Yang pertama, secara fondasi dasar, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Kristus. Dan setelah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kepada kita diberikan minimal satu karunia. Saya ulangi sekali lagi. Setelah kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus. Dan setelah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus, pada kita minimal diberi satu karunia oleh Roh Kudus. Nah, untuk apa karunia itu? Untuk membangun tubuh Kristus. Artinya apa? Artinya karunia itu akan berfungsi kalau orang itu dia mau terlibat dalam tubuh Kristus. Maka karunia itu akan berkembang. Tapi kalau jemaat itu dia hanya jadi penonton, maka karunianya tidak akan muncul. Ada dalam dirinya, tapi karena dia tidak mau berfungsi dalam tubuh Kristus, maka karunia itu tidak akan muncul. Jadi tidak perlu harus didoakan, tidak perlu harus di ini, padanya sudah ada. Hanya saja dia pasif. Itu sebabnya kenapa Paulus katakan,
karunia diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus, saling membangun satu sama yang lain, saling melayani satu sama yang lain, saling berfungsi. Kalau tidak berfungsi, maka karunia itu tidak akan berkembang. Jadi, Roh Kudus yang memeteraikan kita, sekaligus memberikan minimal satu karunia kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang Kristen, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk mengembangkan karunia yang ada padanya. Gimana caranya? Melayani dalam tubuh Kristus. Kalau tidak, dia tidak bisa berkembang. Jadi pemahaman ini yang harus ditekankan ialah bahwa setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka padanya minimal ada satu karunia. Dari berbagai karunia yang dijelaskan dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Minimal ada satu. Itu sudah pasti. Tetapi itu bisa berkembang kalau orang itu dia tidak pasif jadi penonton di tubuh Kristus, maka dia tidak akan muncul karunia-Nya. Itu sebabnya kenapa Paulus mendorong jemaat-jemaat Tuhan supaya dalam tubuh Kristus itu dia harus aktif agar karunia-Nya itu dia rasakan. Contoh, melayani. Kan ada karunia melayani. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin secara umum bisa, tetapi dia karunia melayani itu dia punya apa sendiri dia. Dan dia melakukan itu dengan sukacita, dengan riang, dengan gembira, dengan senang, dan orang terberkati dengan apa yang dilakukan. Makanya hari Minggu kemarin kan saya bilang, Pak Tiamson Siringo-ringo itu, dia punya itu. Dan dia sedang mengembangkan itu. Dan melayani sukacita dia. Bukan menjadi beban. Nah, itulah maka akan muncul karunia itu. Bisa dilihat, bisa terbaca ketika masing-masing kita berperan dalam tubuh Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Paulus sebagai upaya untuk membangun tubuh Kristus. Nah, akan ada banyak orang banyak ngomong aja, tapi tidak melakukan apa yang diomonginya. Sehingga dia tidak tahu, saya punya karunia apa ya? Dia bertanya-tanya. Makanya diberilah ladang itu oleh Tuhan, supaya kita semua bisa berfungsi dengan baik, sesuai dengan karunia yang kita punya. Nah, masing-masing kita akan tahu dengan sendirinya ketika kita berperan dalam tubuh Kristus, kita akan tahu sendiri. Dan disitulah kita akan bergerak. Contoh, Pak Jackson suka bersaksi. Ya kan? Itu punya karunia tersendiri untuk memberitakan Injil. Rasul. Pemberita-pemberita Injil. Kan ada karunia-karunia itu. Ya, oleh bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Mengusir roh jahat. Ya kan? Itu ada semua. Nah, di mana berfungsi? Ya di tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, kita semua ini yang ada di Zoom ini, lagi PA. Yang sudah ada di Zoom ini punya karunia minimal satu. Tidak mungkin tidak. Tuhan selamatkan kita, lalu kita disuruh melayani, tapi tidak diperlengkapi, itu Tuhan salah. Jadi Tuhan selamatkan kita, kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Dia. Seperti itu. Jadi Pak Jackson tadi kan bilang, apakah harus didoain, diminta? Kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, otomatis Tuhan kasih, Roh Kudus kasih itu. Tidak mungkin tidak. Seperti itu. Tinggal bagaimana orang itu bertanggung jawab, berfungsi dengan baik dalam tubuh Kristus. Disitulah akan nampak karunia-Nya. Ya, karunia menasihati. Ya kan? Orang menasihati itu langsung dia langsung bertobat. Langsung sadar akan kesalahannya, dan tapi ada orang menasihati bukannya orang itu bertobat, malah keras kepala. Iya. Ya kan? Malah memberontak dia. Malah dibawa macam-macam. Nah, berarti dia bukan menasihati tapi menghakimi. Kan gitu. Jadi kita ini sebenarnya memang sudah diberi lahannya oleh Tuhan untuk mengaplikasikan karunia-karunia itu. Tinggal bagaimana kita sekarang.
Seperti itu, ya. Jadi tinggal kita kenal Pak Budi, karunianya apa? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Nah, dia nggak tahu, makanya dia datang gereja, beribadah, tapi nggak tahu dia karunianya apa. Nah, kalau dia ikut PA terus, karunia bertanya, kan nggak ada karunia bertanya. Ya kan? Nggak ada itu. Nah, pasti, nah inilah pentingnya kenapa kita belajar tentang Roh Kudus dan karunia-karunia ini. Supaya kita jangan pasif dalam tubuh Kristus. Gitu Pak tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Jadi Tuhan sudah memberikan karunia-karunia kepada kita sejak kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan ya, minimal 1 ya. Dan untuk membangun tubuh Kristus ya. Jadi bagaimana supaya karunia kita itu semakin kinclong, semakin real, semakin nyata, semakin terlihat jelas ya melayani Tuhan ya. Karena kan Tuhan memberikan karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau Pak Budi itu karunianya sepertinya karunia hikmat itu. Karena bertanya terus dia, menggali terus dia. Ya perlu digali itu. Nah, iya itu, apalagi bukunya di belakang banyak tuh, luar biasa ini. Ya, makasih ya, Pak Jackson. Oke. Where are you? Di mana kau berada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Pertanyaan selanjutnya, jadi ramai nih bicara tentang karunia-karunia. Ayo, balik ke laptop, balik ke topik Roh Kudus dulu. Kita bahasanya Tritunggal, jadi melebar ke karunia-karunia. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Roh Kudus, ala Roh Kudus. Shalom. Ya, shalom Pak Samuel. Shalom semua. Ya, silakan. Saya ini aja menambahkan aja tentang karunia. Alkitab 1 Korintus 14 berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan follow after love. Ya. Setelah miliki kasih, ya, kejarlah karunia yet desire. Nah, kata desire ini berarti sesuatu yang rindukanlah, ya, dengan sangat karunia-karunia rohani. Kenapa harus merindukan dengan sangat? Karena untuk membangun jemaat. Jadi ada semangat untuk membangun jemaat, untuk membangun sesama tubuh Kristus. Ada kerinduan yang sangat, ya, sehingga kita menginginkan karunia rohani itu, ya, untuk kita minta dapatkan. Jadi memang ada, Alkitab bilang harus punya kerinduan, harus punya desire, harus ada keinginan yang kuat gitu untuk mendapatkan karunia ini, untuk memintanya. Karena memang motivasinya bukan untuk diri sendiri saja ya, maksudnya bukan untuk membangun iman, tapi membangun jemaat, jemaat. Ya makanya dibilang sini, tetapi terutama karunia nubuat. Nubuat itu kan bicara tentang untuk membangun jemaat kan. Kalau bahasa roh yang tidak diterjemahkan itu untuk membangun iman yang memilikinya. Tapi kalau sudah diterjemahkan berarti dia untuk membangun jemaat karena ada artinya. Nah, oleh karena itu karunia rohani ini memang harus punya keinginan untuk earnestly, dengan semangat, dengan keinginan dengan sungguh-sungguh ya, maka katanya di sini bahasa Indonesia bilangnya sih mengejarnya. Ya bayangin kalau kita mengejar itu kan bukan jalan ya, tapi ada usaha gitu untuk meminta. Jadi tidak pasif gitu. Makanya kalau misalnya kita masih saya belum tahu nih karunianya apa gitu. Mungkin udah ada tapi belum tahu. Ya tak mintalah supaya tahu.
Ya, kalau tahu kan berarti belum punya. Kalau udah tahu berarti punya gitu kan. Walaupun tadi dikatakan setiap orang percaya punya satu, tapi kalau nggak tahu, ya sama aja berarti nggak punya gitu kan. Makanya harus cari tahu, kejarlah, usahakanlah supaya tahu dan supaya bisa bermanfaat di dalam hidup bergereja dan bisa menjadi jemaat yang aktif, berguna gitu. Bukan hanya menjadi simpatisan, anggota biasa, pendengar, tetapi bisa memberikan sumbangsi buat tubuh Kristus. Nah, jadi ini butuh sungguhan sih ya, keinginan yang dalam untuk mendapatkan karunia itu, bukan biasa-biasa aja. Jadi itu tambahan aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samuel. Kejarlah. Ada usaha, ada ini ya, keinginan yang sungguh-sungguh dari setiap orang percaya yang sudah Tuhan karuniakan karunia roh. Ada lagi dari Bapak Ibu, silakan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Iya, saya Pak Monas. Ya. Siapa itu? Saya Bu Maria. Oh, Ibu di samping Maria. samping Pak Bambang dong. Wah, di bawah. Ya, saya ada di bawah ini. Oh, Yang menjadi pertanyaan saya, ya. itu kan dibacakan 1 Korintus 14. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Apakah ini satu keharusan? Dikatakan ini usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Yang menjadi pertanyaan saya, apa sih itu karunia untuk bernubuat, dan apakah ini keharusan bahwa kita harus mengejar untuk memperoleh karunia-karunia roh? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Yang tadi diangkat oleh Pak maksudnya Pak Samuel tadi. Gitu. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Ya, apa sih karunia untuk bernubuat itu? Ya, silakan Pak Bambang. Istrinya dijawab. Oke, terima kasih Pak Monas. Iya, nubuat yang saya tahu itu nubuat itu membicarakan tentang hal-hal yang akan datang ya Pak ya. Jadi kalau nabi itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang, akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan dibuang ke dalam pembuangan. Zaman Yesaya itu ya ada. Jadi itu nubuat dan itu terjadi. Ketika nubuat itu terjadi, benarlah itu nubuat ya. Tapi kalau kita bernubuat dan tidak terjadi, ya berarti itu bukan nubuat. Jadi jangan asal-asal nubuat ya, jangan asal-asal ngomong. Ya. Lu buat, kalau nggak terjadi lu buat. Iya, lu buat. Jadi nubuat itu sesuatu yang akan datang. Iya, tapi kalau saya lihat di ayat 19, Paulus katakan di sini, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Ya. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan nubuat ini, ya diberikan kata-kata yang dapat dimengerti untuk mengajar jemaat. Apa pendapatnya? Apa Roh Kudus buka singkapkan kepada Paulus apa? Gitu ya. Bahwa orang percaya terima Yesus akan diberkati. Orang percaya terima Yesus. Nah, itulah dalam pengajaran-pengajaran Paulus ya. Itu lebih dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada berbahasa roh, beribu-ribu dengan bahasa roh tidak bisa dimengerti. Nah, apakah nubuatnya ini berhubungan dengan itu? Lebih baik katakan yang Roh Kudus singkapkan kepada Paulus supaya jemaat dapat mengerti, dapat diajar. Ya, itu. Itu ada di ayat 34 Pak Bambang. Ya Pak, Pak. Ada di ayat 34 1 Korintus 14 itu.
Ayat 3 dan 4. Ya, kaitannya dengan nubuat tadi. Buat ya. Oke, saya baca ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ini kan berkata-kata kepada manusia. Ia membangun. Nah, ini kan menasehati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, dalam hal apa bernubuat itu? Menasehati dan menghibur. Ya, itu dia memotivasi. Memotivasi. Nah, itu dia dengan kata-kata yang dapat dimengerti. Ya. Gitu. Jadi Itu jangan dia. berpikir bahwa nubuat itu ada pesan baru, bukan. Iya. Karena selama ini orang berpikir konsep nubuat itu selalu berarah ke masa depan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan dengan karunia nubuat. Iya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya konsep tentang nubuat itu seperti dalam perjanjian lama. Sudah berbeda, ini kan karunia. Jadi karunia nubuat itu adalah karunia bagaimana supaya orang yang punya karunia nubuat itu memberikan satu motivasi, memberikan satu peringatan, memberikan satu penghiburan. Ketika orang jatuh dalam dosa, maka orang yang punya karunia bernubuat itu akan menyadarkan orang itu dari dosanya. Bertobat dia. Yeah. Ketika ada orang yang lemah imannya, ketika orang yang punya karunia bernubuat bicara, maka imannya bangkit kembali. Seperti itu. Jadi Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 3 itu jelas. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ya kan? Bukan lagi berkata-kata masa depan, tapi berkata-kata kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ada dalam komunitas itu, dalam kumpulan itu. Ya kan? Dalam selebrasi, dalam KKR, dalam ibadah, seperti itu ya. Nah, dia membangun, bukan merubuhkan, membangun dia, bukan menghancurkan. Ya kan? Kemudian dia menasihati. Kalau salah jalan dinasihati. Ya kan? Menghibur. Dia susah karena berbagai beban, mungkin ada hal-hal yang membuat dia berduka. Dia dapatkan penghiburan. Nah, itulah peran dari orang yang diberi Roh Kudus karunia bernubuat. Jadi kita harus buang jauh-jauh konsep nubuat dalam perjanjian lama. Supaya kita bisa mengerti apa yang Paulus maksudkan tentang karunia bernubuat itu. Jadi ada orang yang salah paham bahwa karunia bernubuat itu dia sedang menubuatkan lagi apa yang akan terjadi. Padahal sudah lengkap. Tidak ada lagi nubuat-nubuat seperti itu. Alkitab sudah kunci, kitab Wahyu. Tidak ada lagi terbuka bagi nubuat-nubuat lain. Karena dari perjanjian lama, perjanjian baru, 66 kitab itu sudah cukup. Nah, makanya Paulus dalam hikmat Roh Kudus menginformasikan bahwa tubuh Kristus diperlengkapi dengan karunia-karunia. Salah satunya adalah karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini jangan disalahpahami seperti dalam perjanjian lama. Oh, lalu ada bilang, saya dapat penglihatan akan terjadi begini. Ah, itu udah beda itu. Ya, jadi kita harus kembali memahami ini. Walaupun ini sebenarnya ada materi khusus tentang karunia-karunia ini. Tapi memang bicara Roh Kudus pasti ada hubungannya dengan karunia-karunia juga. Tetapi yang paling mendasar adalah kita harus connect dulu dengan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu. Kita harus pahami dulu, kita harus mengerti dulu supaya kita bisa membangun intimasi dengan pribadi itu. Karena kalau kita tidak kenal pribadi itu, ya gimana kita mau intimasi dengan dia? Makanya pembahasan malam ini yang disampaikan Pak Bambang adalah tentang karunia Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Nah, makin kenal kita pribadi Roh Kudus, maka makin intimasi kita. Dan semakin kita mengalami intimasi dengan Roh Kudus, maka kita akan menemukan karunia-karunia yang ada pada kita. Ketika kita sudah menemukan dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan berfungsi dengan baik dalam tubuh Kristus. Seperti itu, ya. Ya saya kenal saya punya karunia apa aja. Makanya saya berkembang dari situ sampai hari ini. Salah satu yang dominan dalam karunia saya adalah mengajar.
Dan itu saya kembangkan terus. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab untuk mengenal anugerah Tuhan yang diwujudkan oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia. Itu tambahannya Pak Bambang. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak John. Ya, udah clear ya Bu Maria ya? Jelas Iya, ya? Pak. Iya. Kalau Oke, nggak jelas Pak. nanti tanya Pak Bambang. Baik, Pak, Oke. baik. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu kita sudah jam 9:05 di tangan saya, di jam saya. Karena itu terima kasih ya, kita tutup dulu pertemuan kita belajar Alkitab kita pada malam hari ini. Saya juga harus ngejar busway. Halo? Mungkin terakhir Pak Monas buat PR. Iya, apa tuh? Buat pertemuan minggu nanti tentang Roh Kudus selanjutnya. Mungkin bisa buat PR, dicari nanti ada waktu. Ya. Tentang tadi kan Pak Bambang ngutip dari Yohanes 14 dan juga 16 ya. Ya. Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya mungkin buat nanti dicari di rumah. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berdukacita. Namun, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa ada pernyataan jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Nah, itu jadi pertanyaannya. Karena pertanyaan selanjutnya, apakah artinya Roh Kudus belum datang pada waktu Yesus di bumi? Sehingga dia mengatakan, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Maka artinya Roh Kudus belum hadir pada waktu Yesus ada, sehingga Yesus harus pergi supaya Roh Kudus datang.